Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Pertama, strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan. Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemberdayaan perempuan sangat baik dan bermanfaat bagi perempuan dengan mengangkat istrinya sebagai pendiri Aisyah yang memimpin dan mengurus para perempuan yang lainnya dengan kiprah sama sangat membantu dalam kehidupan kaum laki-laki, terutama suaminya sebagai pendiri Muhammadiyah. Hal tersebut dilihat dengan pesan Kiai Ahmad Dahlan kepada seorang perempuan, yaitu satu, melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang hak-hak martabat wanita menurut ajaran Islam. Yang kedua, bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Yang ketiga, berhati-hati dengan urusan Aisyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan persyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Yang keempat, kepada murid perempuan agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Yang kedua, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah menjadi suatu hal yang menimbulkan perbincangan di kalangan Muhammadiyah. Dalam berita resmi Muhammadiyah disebutkan bahwa yang pertama, Muhammadiyah menempatkan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam beriman, beramal saleh, berdakwah, berilmu, bekerja, peran politik, dan kemasyarakatan. Yang kedua, keseimbangan peran publik dan rumah tangga. Yang ketiga, keterlibatan kaum perempuan dalam berdakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar. Yang keempat, Aisyah sebagai wahana beramal salih, berdakwah, dan berjuang. Yang kelima, dukungan keluarga dan Muhammadiyah kepada kaum perempuan dan Aisyah. Keenam, kompetensi keberagaman, keilmuan, dan kemasyarakatan memimpin. Yang ketujuh, Aisyah menerapkan kepemimpinan rasional, bukan hanya karismatik atau tradisional. Yang kedelapan, Kiai mendidik dan menyiapkan murid perempuan sebagai pemimpin melalui pendidikan dan dibekali ilmu-ilmu keislaman melalui madrasah dan kursus. Yang ketiga, peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam buku Adabul Mar'iyah Fiyal al-Islam, bahwa berdasarkan surah At-Taubah ayat 71, secara garis besar dijelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan bagi mukmin atau laki-laki maupun mukminat atau wanita. Dalam hal ini termasuk juga dalam urusan politik ketatanegaraan, karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita juga ikut bertanggung jawab, ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan adanya pembedaan fisik, psikis, bakat, dan kodratnya. Peranan perempuan dalam bidang politik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peranan yang langsung berupa prakteka politik dan badan-badan atau dewan-dewan perwakilan rakyat mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini wanita harus ikut serta berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai. Yang kedua, peranan tidak langsung, yaitu disalurkan melalui rumah tangga
dan mengisi kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dalam masyarakat. Dalam hal ini, wanita harus mengambil peran yang sangat menentukan. Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bimbingan politis dalam setiap situasi dan kondisi yang dihadapi, terutama berkaitan dengan masalah kewanitaan, agar setiap wanita Islam menjadi atau memiliki kesadaran politik. Harus dipersiapkan kader-kader wanita Islam, dan dalam kerjasama dengan organisasi lain harus dapat mendapatkan orang-orang yang sekiranya sanggup menjadi pelaku atau fakir. Dalam kesempatan lain, dalam ranah pemimpin, muncul sebuah pertanyaan, bolehkah seorang wanita menjadi hakim? Atau sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, maka wanita dan laki-laki bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, yaitu perbuatan amal saleh yang bisa mendatangkan pahala, dan perbuatan dosa yang menyebabkan datangnya hukuman. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 124, dan juga keduanya bertanggung jawab dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 71. Terima kasih, itulah tadi penjelasan saya mengenai Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.